Shalom Ibu Bapak semuanya. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Wow, luar biasa ya. Saya percaya kita tetap antusias mengikuti pesan demi pesan sebagai tuntunan di dalam kehidupan kita ya. Walaupun cuaca mendung gitu ya. Enaknya itu apa? Enaknya tidur-tiduran ya. Yang di rumah bangun semuanya, harus semangat. Jangan tarik selimut, tapi kita harus tarik kekuatan di dalam firman Tuhan ya. Baik, pesan Tuhan bagi kita di minggu ini adalah terus berlomba, jangan pernah undur. Terus berlomba, jangan pernah undur. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saat kita terima Yesus, bertobat, terima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka saat itulah perlombaan dimulai. Mau enggak mau, wajib diikuti perlombaan itu. Suka enggak suka, kita tetap harus berada di dalam lintasan itu. Nah Ibu Bapak, kita sama-sama mungkin pernah memperhatikan ya Ibu Bapak, ada sebuah perlombaan khususnya perlombaan lari. Begitu peluit ditiup ya, percit gitu ya. Wah itu semua peserta lomba maraton itu mereka itu banyak sekali berduyun-duyun, mereka berlari. Awal-awalnya tuh kencang gitu ya, cepat lari gitu. Tetapi berjalan dengan waktu, lama-kelamaan gitu ya. Ibu Bapak perhatikan. Detik-detik sampai terakhir, seberapa orang, segelintir orang yang sanggup untuk menyelesaikan sampai pertandingan, sampai garis akhir. Kita nggak tahu perjalanan mereka, ada yang berhenti di tengah jalan, mungkin karena kecapean. Udahlah undur, udah nggak sanggup, ini perlombaan terlalu berat, terlalu jauh. Mungkin juga ada yang nggak bisa ngatur nafasnya, sampai kehabisan oksigen. Kekuatannya udah mulai berkurang lagi. Lihat perjalanan begitu berat, akhirnya udah gak sanggup, gak mau lagi. Nah Ibu Bapak, di dalam kehidupan kita, kekristenan yang kita jalani itu bukan berbicara bagaimana kita hanya bisa untuk mengawalinya saja. Awalnya oke, semangat, wah ikut Tuhan, apapun diterjang. Mau ada masalah, besar atau kecil, ikut Tuhan terus. Mau ditentang sama orang tua, ikut. Semangat terus. Tapi berjalan dengan waktu, bagaimana dengan kondisi kita saat hari ini? Nah kita sama-sama terlebih dahulu Ibu Bapak, kita sama-sama mau baca ayat yang mendasarinya ya. Ibrani 10 ayat 39. Jadi Ibu Bapak, jangan sampai ketika pesan Tuhan disampaikan bagi kita, jadi jangan sampai kita menjadi orang-orang yang hanya bisa mengawalinya dan gak sampai pada garis akhir ya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya, yang beroleh hidup. Nah, jangan sampai kita jadi seperti orang-orang percaya di Ibrani yang awalnya semangat walaupun ada berbagai tantangan. Seiring dengan perjalanannya waktu, akhirnya mereka pertamanya menggubu-gubu, wow semangat ikut Tuhan. Tetapi akhirnya di dalam perjalanan waktu mulai mengendor dan akhirnya berusaha untuk kembali pada kehidupan penyembahan mereka yang lama. Nah ini yang kita mau sama-sama, kita mau tangkap Ibu Bapak. Di dalam Mazmur 84 ayat yang ke-8 dikatakan apa? Mazmur 84 ayat yang ke-8 dikatakan apa?
Firman Tuhan mengatakan mereka berjalan makin lama makin kuat. Firman Tuhan katakan mereka berjalan makin lama makin kuat. Jadi ayat ini berbicara bukan mereka berjalan ikut Tuhan, bukan makin lama makin lemah. Berjalan makin lama bukan makin loyo. Memang betul Ibu Bapak, saya akui perjalanan yang kita jalani itu bukan perjalanan yang mudah. Bukan perjalanan yang enak. Banyak tantangan. Banyak akan menguras tenaga kita. Tetapi firman Tuhan katakan mereka berjalan makin lama makin kuat. Kalau dulu saya ikut Tuhan bergairah, tanamkan Ibu Bapak firman ini. Harus berjalan makin lama makin kuat. Jadi grafiknya itu kalau dulu aku masih muda, sekarang saya udah nambah umurnya, maka grafiknya tuh harus tetap. Bahkan dikatakan makin naik, bukan makin menurun. Nah ini yang firman Tuhan katakan, tanamkan Ibu Bapak di dalam diri kita. Makin bertambah usia, makin bertambah lama ikut Tuhan, bukan makin lemah dan akhirnya undur dan kemudian hilang. Bukan. Tetapi yang Tuhan mau adalah kita makin kuat. Sesuai dengan apa yang menjadi pesan Tuhan dikatakan bahwa Tuhan ingin agar semangat orang-orang percaya terus bernyala-nyala di tengah berbagai tantangan. Karena Tuhan menyatakan adanya orang-orang percaya yang disadari atau tanpa disadari telah melambatkan dirinya. Atau seakan-akan ingin digantikan oleh atlet lainnya. Bisakah digantikan? Enggak bisa Ibu Bapak. Nah, jadi kita sama-sama Ibu Bapak mau mengingatkan. Ayo, jangan sampai kita ada di barisan orang-orang yang lemah dan akhirnya kita mulai mengendorkan kekuatan kita. Kita mulai lemah. Nah, memang perjalanan yang kita lalui itu tidak mudah. Tetapi bukan artinya kita itu akhirnya kita mulai mundur, mulai nyerah, udah gak sanggup lagi. Nah pagi hari ini Ibu Bapak, kita sama-sama sudah mendengar apa yang menjadi poin-poin penting yang sudah disampaikan oleh Bapak Gembala. Dikatakan bahwa beberapa hal yang mau kita pahami agar tidak menjadi orang percaya mengundurkan diri. Yang pertama adalah jangan kehilangan tujuan Tuhan yang semula. Betul Ibu Bapak. Jangan sampai kita kehilangan tujuan Tuhan. Diperlukan kita memiliki ketekunan yang namanya hupomone, orang-orang percaya yang bukan hanya punya daya tahan, daya juang, tetapi juga adalah orang-orang yang tidak menyimpang dari tujuan semula dan tidak kehilangan kesetiaannya di tengah-tengah cobaan dan penderitaan. Nah, poin yang kedua yang disampaikan juga oleh saudara yang lainnya, dikatakan bahwa jangan pernah keluar dari trek atau jalur yang Tuhan tetapkan. Betul Ibu Bapak. Nanti saya mau membagikan poin ini. Bagaimana kita jangan meninggalkan, jangan kehilangan tujuan Tuhan, nanti ada contohnya. Yang kedua, jangan sampai kita keluar dari treknya Tuhan. Kalau begitu kita keluar dari treknya Tuhan, dikatakan apa oleh saudara Marbun? Habis, binasa. Udah mati kerohanian kita. Jadi jangan sampai kita memilih poin-poin yang akhirnya kita membuat kita mengalami kerugian. Dan kemudian selanjutnya dikatakan jangan sampai kehilangan kita rasa antusias kita. Ibu Bapak kita sama-sama bisa lihat ya, dengar di YouTube poin-poin penting. Nah saya mau melanjutkan bagian ini bagaimana agar kita tidak menjadi orang-orang yang mengundurkan diri. Yang pertama poinnya adalah jangan lupa kita adalah umat pemenang.
kalau kita menyadari bahwa ada sebuah perjalanan yang penting yang harus kita lakukan dan kita harus sampai pada tujuan. Jangan sampai kita lupa bahwa kita adalah umat pemenang. Karena ibu bapak seringkali kita lupa. Banyak sekali lupa, seringkali lupa. Udah ditolong sama Tuhan. Lupa berterima kasih. Baru dengar pesan Tuhan yang kemarin udah lupa. Baru dengar mungkin firman Tuhan pagi hari ini. Begitu keluar ditanya, tar dulu ya poinnya apa gitu. Cepat sekali lupa. Jadi kita perlu senantiasa mengingatkan diri kita. Terus berusaha untuk ingat bahwa kita adalah umat pemenang. Saya menyadari, saya juga suka lupa gitu ya. Makanya ketika ada pesan Tuhan disampaikan, saya suka ngedownload gitu ya. Pesan ini, oh ini bagus, saya ulang lagi. Saya dengerin lagi. Entah waktu saya lagi di mana, di jalan, saya pakai headset. Oh iya, itu terus mengingatkan saya. Mengingatkan, oh siapa diri saya. Ada poin-poin penting ibu bapak. Jangan sampai ibu bapak terlewatkan. Ibu bapak bisa dapatkan mutiara-mutiara penting yang menjadi kekuatan. Supaya kita tetap memiliki kekuatan untuk terus berjalan ibu bapak. Jadi seringkali kita perlu untuk mengingat lagi. Ulang lagi, oh ini iya benar. Diingatkan lagi. Oh iya ini benar. Diulang lagi. Apa yang menjadi pesan Tuhan buat diri saya. Nah, ada 3 hal ibu bapak yang perlu kita ingat ibu bapak ya. Tentang siapa diri kita. Kita harus ingat. Yang pertama ibu bapak, kita harus ingat siapa diri kita. Bahwa kita adalah, kalau kita sebagai anak, kita sebagai ahli waris. Yang berhak menerima janji-janji Tuhan. Kita seringkali diingatkan ya, pernah diingatkan oleh Bapak Gembala juga poin-poin ini. Kita sebagai ahli waris yang menerima janji-janji Tuhan, berkat penyediaan, berikut juga prosesnya penderitaannya. Dan yang kedua, kita harus ingat siapa diri kita itu, kita adalah pelayan-pelayannya Tuhan. Hamba-hambanya Tuhan. Kemarin kita para pekerja diingatkan. Ayo hamba-hamba Tuhan. Dimanapun kita tetap harus memegang predikat hamba Tuhan. Jangan on off. On off. Di gereja on, di luar off. Di gereja kelihatannya supaya kelihatan rohani. Kelihatan sama Bapak Gembala, serius gitu, melayani Tuhan. Tapi di tempat lain, di rumah, di pekerjaan, di sekolah, mulai off. Ibu bapak, kalau tombol on off, cepat rusak nggak? Cepat rusak. Jadi kita harus sadar, poin ini, kita adalah hambanya Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan. Harus berkobar-kobar. Minta kepada Tuhan, Tuhan saya pengen dimanapun. Saya punya roh yang terus menyala-nyala. Dan poin yang ketiga, ini yang harus kita ingat. Bahwa kita adalah prajurit Tuhan. Kita prajurit Tuhan. Nah ibu bapak, coba ibu bapak kita sama-sama bisa lihat ya. Yang namanya prajurit, ketika dia terjun ke lapangan, perhatikan, ibu bapak bisa perhatikan, derap langkahnya, mantap, keajegannya, lihat, ada prajurit yang kalau jalan, alah letoy gitu, nyantai dulu Gak ada ibu bapak
Yang namanya prajurit itu selalu dalam keadaan siap. Siaga. Gak ada yang namanya, jalan dulu, selfie dulu cekrek. Oh enggak ada ibu bapak. Itu bisa digebuk sama komandan. Nanti mau istirahat dulu, mau ngafe dulu gitu. Oh enggak ada. Yang namanya prajurit itu diperlengkapi mereka dengan nilai-nilai keprajuritan. Salah satunya adalah mental pemenang. Jadi dimanapun mereka berada, selalu dipersiapkan untuk menjadi orang prajurit yang kuat, yang sehat, yang tahan banting. Karena sewaktu-waktu medan pertempuran itu akan datang. Panggilan untuk terjun ke medan peperangan itu akan datang. Itu dalam dunia keprajuritan. Harus siaga, nggak ada istilahnya prajurit. Udah capek, komandan udah capek. Minta dong diais gitu. Minta dong digendong. Oh nggak ada. Nggak ada istilah digendong. Jalan, kamu harus kuat. Latih kekuatan kamu. Tambah kekuatan kamu. Nggak ada istilahnya kendor. Oh nggak ada. Begitu kendor, digebuk gitu sama komandan. Nah ibu bapak itu dalam dunia keprajuritan. Begitupun sama ibu bapak. Di dalam kita pengiringan kita kepada Tuhan. Lebih-lebih. Begitu kita tahu bahwa kita sebagai adalah orang-orang percaya. Yang diperlengkapi, sudah diurapi, sudah disertai oleh kuasa, oleh otoritas daripada Tuhan. Harusnya kita bukan orang-orang yang undur ketika hadapi masalah. Oh iya, saya percaya penyertaan Tuhan, kuasa dan otoritas Tuhan berikan kepada kita untuk kita gunakan. Dalam Alkitab ada yang namanya Joshua dan Kaleb ibu bapak. Joshua dan Kaleb bukan orang-orang yang mengundurkan diri. Mereka adalah orang-orang yang menyadari bahwa saya adalah umat pemenang. Waktu Musa memerintahkan untuk mengintai tanah perjanjian, ada 12 pengintai. Mereka mengintai dan akhirnya mereka kembali lagi datang kepada Musa dan memberikan laporan. Hasil dari laporan yang 10 pengintai mengatakan apa? Datang pada Musa. Musa, betul negerinya berlimpah dengan susu dan madu. Wow. Tetapi di dalamnya ada orang-orang enak. Ada orang-orang Amalek, orang-orang Yebus, orang-orang Amori. Mereka orang-orang kuat. Gak mampu, gak bisa. Kita melawan mereka. Kita pasti ditelan oleh mereka. Itu ibu bapak, perhatikan. Orang-orang yang sudah mulai mengendorkan dirinya untuk gak mau lagi berjalan sampai ke tanah perjanjian. Mulai mengendorkan, merasa diri udah gak mampu. Tetapi Joshua dan Kaleb, lihat, dia sadar bahwa dia adalah umat pemenang. Dan dari 2 orang ini, mereka bisa masuk ke tanah perjanjian. Firman-Nya dikatakan apa? Di dalam Bilangan 14 ayat yang ke-9 ya dikatakan bahwa apa? Di sini dikatakan hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu. Sebab mereka akan kita telan habis. Wow, ini keren ibu bapak. Bukan mengundurkan diri ketika lihat ada musuh begitu besar, bukan. Bukan jadi lemah, bukan. Tapi dia katakan apa? Kita akan telan. Mereka habis. Gak ada istilah namanya mundur, oh gak ada. Nyerah itu,
Enggak ada ibu bapak. Ketika lihat ada masalah tantangan besar, menekan kehidupan kita, jangan sampai kita katakan udah mundur. Gak sanggup. Ibu bapak ada yang nyerah ketika harus menyekolahkan anaknya, gak punya duit. Jangan undur ibu bapak. Ada yang undur ketika divonis sama dokter, umurmu hanya sampai segini. Jangan ibu bapak. Kita umat pemenang. Karena Tuhan sudah terlebih dahulu memenangkan pertandingan itu. Jadi jangan sampai kita menjadi lemah. Kita harus sadar. Ingatkan diri kita. Tanamkan bahwa saya adalah umat pemenang. Joshua dan Kaleb sadar akan perkara ini. Karena ada beberapa hal, ya. Kenapa? Joshua dan Kaleb menyadari hal ini, ya. Karena apa? Pertama, dia menyadari bahwa dia adalah umat pemenang. Kedua, dia ingat apa yang Tuhan janjikan dalam kehidupannya. Janji Tuhan apa? Janji Tuhan adalah mereka harus masuk sampai ke tanah perjanjian. Harus menduduki wilayah-wilayah yang Tuhan janjikan. Itu janji Tuhan. Ingat apa yang ibu bapak dapatkan tentang janji Tuhan. Ingat apa yang Tuhan perkatakan lewat firman Tuhan. Itu akan membuat kita gak undur. Maju terus. Karena apa? Perkataan firman Tuhan itu akan menghidupkan kita, memberikan kekuatan kepada kita. Nah, yang jadi pertanyaannya, ada enggak perkataan-perkataan Tuhan yang kita hidupi? Apakah kita masih selalu pengen tahu, baca lagi firman Tuhan, apa yang Tuhan katakan? Pentingnya kita selalu membaca firman Tuhan. Yang pertama tadi apa? Dia sadar bahwa dia adalah umat pemenang. Yang kedua, dia ingat janji Tuhan. Yang ketiga adalah mereka terus menghidupi visi dari Tuhan. Terus visi dari Tuhan itu dikobarkan lagi. Dikobarkan lagi. Penting ibu bapak, kita dapat visi Tuhan, kobarkan. Jangan sampai lemah dan akhirnya mati. Kita nggak akan sampai pada tujuan. Kita harus terus mengobarkan, mengingatkan terus. Visi yang Tuhan berikan kepada kita, khususnya di tempat ini. Masuki wilayah yang Tuhan janjikan. Kalau nggak dikobarkan ibu bapak, itu visi lama-lama redup dan akhirnya bisa hilang. Ada di Alkitab ya, dari 12 suku yang harusnya masuk ke tanah perjanjian, 2,5 suku ini memutuskan untuk berhenti. Mereka berhenti hanya di sebelah timur dari sungai Yordan. Enggak mau melanjutkan perjalanan lagi. Sudah berhenti saja di sini. Mereka udah tidak menghidupi visi dari Tuhan. Visi Tuhan sudah melemah. Dan akhirnya apa yang terjadi ibu bapak? Mereka kalau dikatakan di sini, mereka udah keluar dari tracknya Tuhan. Yang Tuhan janjikan adalah bukan sampai di sungai Yordan, cukup di situ. Yang Tuhan janjikan adalah masuk sampai tanah perjanjian. Tetapi dari 2,5 suku ini sudah enggak mau lagi. Visinya sudah enggak berkobar-kobar lagi. Kita boleh memilih, memutuskan untuk berhenti. Udah Tuhan, cukup sampai di sini. Tetapi selalu akan ada konsekuensinya.
Ibu Bapak, konsekuensinya apa Ibu Bapak di sini? Konsekuensinya dari 2,5 suku ini yang memutuskan untuk tidak masuk ke tanah perjanjian. Ada satu korban yang Ibu Bapak tahu. Satu korban itu apa? Satu orang, Gerasa, itu habis ditelan oleh musuh. Hidupnya dirasuk. Karena apa? Dari mereka sudah tidak mau lagi untuk memutuskan untuk berlomba lagi. Nah, hati-hati Ibu Bapak dengan perkara ini. Hidupi visi Tuhan. Kobarkan terus. Selanjutnya yang saya mau membagikan adalah kita harus tetap melakukan bagian kita. Yaitu apa? Kita harus tetap berlatih. Menguasai diri kita. Harus tetap melatih diri, menguasai diri kita. Karena kalau kita udah sadar nih bahwa saya itu adalah umat pemenang, tapi seberapa banyak dari orang-orang percaya yang masih mengalami kemunduran, gak mau berjuang lagi. Karena apa? Karena gak bisa mengontrol keinginannya. Mau, ya, lari-lari, ya, berhenti, ya. Gimana maunya gitu? Gimana kepengennya? Kalau lagi mau, ya lari. Kalau lagi enggak bisa gitu. Untuk mengontrol keinginannya. Dan yang Tuhan mau adalah kita adalah bukan orang-orang yang dikontrol. Tetapi mengontrol keinginan kita. Mengontrol kemauan kita. Seringkali Ibu Bapak yang menjadi masalah Ibu Bapak. Masalah yang terbesar, musuh yang terbesar adalah bukan dari luar. Tapi ketidakmampuan kita untuk menguasai diri kita. Dan bagi seorang yang sedang berlomba, perkara ini tidak bisa terjadi. Seorang atlet yang sedang berlomba harus menguasai seluruhnya. Di dalam 1 Korintus 9 ayat yang ke-25 dikatakan apa? Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Menguasai dirinya dalam segala hal. Jadi semua hal. Namanya segala itu semua. Apapun macamnya semua di dalam kehidupan kita. Baik dalam sikap kita beribadah, kita harus bisa menguasai diri kita, harus bisa kontrol diri kita. Jangan seenak-enaknya. Kalau lagi mau ibadah gitu. Kalau lagi mau serius, oh enggak. Ada yang ibadah datang mencari Tuhan sambil rebah-rebahan karena pengen nyantai gitu. Oh enggak Ibu Bapak. Sikap kita pada waktu kita mencari Tuhan, ayo tunjukkan bahwa kita itu orang-orang yang serius. Gak ada istilahnya, dah lagi di rumah ini rebahan sambil nyanyi, sambil menyembah Tuhan silaba-laba. Oh enggak. Kalau kita datang dengan sikap untuk mencari Tuhan sungguh-sungguh, kita bisa kontrol, oh ini sikap saya, ada sikap hormat. Kita bisa beribadah, datang sama Tuhan, memuji Tuhan sambil makan permen karet. Enak, nyanyi sambil permen karet dimain-mainin. Oh enggak Ibu Bapak, coba Ibu Bapak datang berbicara sama presiden sambil makan permen karet. Berani? Enggak. Ada sikap yang begitu hormat, bisa kontrol dirinya. Mengontrol apa lagi Bu Bapak? Kontrol waktu kita. Waktu kita harus kontrol, harus kendalikan. Mungkin ada banyak kesibukan, mungkin ada banyak aktivitas. Tapi kalau kita enggak bisa kontrol, kita bisa dibawa jauh, diseret jauh. Untuk akhirnya kita enggak mendapatkan kekuatan. Ada berapa banyak dari orang-orang percaya yang karena nggak bisa ngontrol kegiatannya, akhirnya mulai
jauh dan akhirnya lemah dan akhirnya bisa undur. Jadi ada banyak hal di dalam kehidupan kita, termasuk juga di dalam keinginan kita harus bisa kendalikan. Kita punya kuasa. Itulah pentingnya Ibu Bapak. Kita berjalan, kalau kita mau di dalam penguasaan diri, minta selalu ada kekuatan daripada Tuhan. Keterhubungan dengan Tuhan, hidup dipenuhi oleh roh Tuhan. Karena penguasaan diri itu adalah bagian dari buah roh. Dan tanaman yang berbuah adalah tanaman yang sehat. Nah, ini yang saya mau membagikan bagi Ibu Bapak sekalian, kiranya boleh menjadi berkat ketika kita tahu bahwa ada sebuah pertandingan, perlombaan yang harus kita jalani. Poin yang pertama, kita harus ingat, kita harus sadar bahwa kita adalah umat pemenang. Dan umat pemenang harus ingat janji Tuhan, apa yang Tuhan katakan, kita harus hidupi firman Tuhan. Dan kita harus tetap punya kuasa untuk mengontrol semua keinginan kita. Saya percaya ketika semuanya kita lakukan, Tuhan berikan kemampuan untuk kita mencapai sampai pada garis akhir. Demikian firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.